Welcome back to Math1. Oke, hari ini kita akan belajar operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Let's go! Yang pertama, penjumlahan. Tapi yang simbolnya sama-sama positif atau sama-sama negatif. Jika ada bilangan positif ditambah dengan bilangan positif juga, maka hasilnya akan sama dengan bilangan positif. Kemudian jika ada bilangan negatif, jika dijumlahkan dengan bilangan negatif, hasilnya sama dengan bilangan negatif juga. Jadi untuk penjumlahan bilangan bulat yang simbolnya sama-sama positif atau negatif, kamu jumlahkan saja. Jadi jumlahin seperti biasa kamu menjumlahkan bilangan pada umumnya. Nanti hasilnya mau positif atau negatif tergantung di soalnya. Jadi nanti kalau soalnya itu misal sama-sama positif, maka hasilnya pasti akan positif. Jika soalnya itu simbolnya sama-sama negatif, maka otomatis hasil juga akan negatif. Begitu. Contoh soal example. Yang pertama, 4 ditambah dengan 17. 4 bilangan positif, 17 juga positif, dua-duanya positif, jadi langsung kamu jumlahkan saja seperti biasa, hasilnya 20. Kemudian soal yang kedua, negatif 8 ditambah negatif 15. Bisa lihat negatif 8, negatif 15 juga bilangan negatif, sama-sama negatif. Jadi caranya kamu jumlahkan saja, 8 tambah 15 sama dengan 23. Karena keduanya memiliki simbol negatif, jadi hasilnya juga otomatis negatif. Jadi hasilnya negatif. Ya, silakan latihan soal bisa kalian coba untuk mengerjakan. Silakan di pause dulu screen-nya, silakan kalian catat atau foto, kemudian kerjakan di buku kalian masing-masing. Untuk kunci jawaban akan ada di akhir videonya. Yang kedua yaitu penjumlahan tapi yang tandanya berbeda. Jadi jika ada bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif kan berbeda tuh. Atau dibalik, negatif ditambah dengan positif cara mengerjakannya, walaupun penjumlahan masih menggunakan simbol plus atau dijumlah, tapi nanti kalian menghitungnya itu bukan dijumlah, tapi malah dikurangi. Contoh soal. Saya punya 19 ditambah dengan negatif 6. Satu positif, satu negatif. Sudah berbeda. Walaupun ditambah, tapi kita mengerjakannya seolah-olah seperti dikurangin. Jadi 19 dikurangin 6.
hasilnya sama dengan 13. Kemudian untuk positif atau negatif di hasilnya kita ikutkan 19. Kenapa? Karena 19 sama 6 itu lebih besar 19. Dan 19 merupakan bilangan positif, maka hasilnya juga otomatis positif. Soal kedua. Saya punya 27 ditambah dengan negatif 30. 27 positif, 30 negatif. Kita kurangkan, yang besar kurangin yang kecil. 30 kurangi 27, hasilnya sama dengan 3. Tapi kita lihat, bilangannya lebih besar, 30 ini memiliki simbol negatif. Jadi, untuk hasilnya juga otomatis menjadi negatif 3. Nah, sekarang negatif 15 ditambah dengan 6. Negatifnya jadi di depan. Gimana caranya? Sama kayak tadi. 15 dan 6 lebih besar 15, maka nanti pasti hasilnya negatif. 15 dikurangi 6 hasilnya sama dengan 9. Jadi hasilnya negatif 9. Oke, silakan untuk latihan soal. Nah, sekarang kita masuk ke pengurangan. Jadi sebetulnya pengurangan itu sifatnya sama dengan penjumlahan dengan bilangan negatif. Saya catat ya. Langsung ke contoh soalnya aja ya. Di sini saya punya 2 dikurangi dengan 10. Tadi kan sudah saya sampaikan, pengurangan itu sifatnya sama dengan penjumlahan dengan bilangan negatif. Jadi bisa kita ganti dengan 2 ditambah dengan negatif 10. Dikurangin berubah menjadi ditambah dengan bilangan negatif. Kemudian cara menghitungnya sama seperti tadi yang penjumlahan, tapi yang tandanya berbeda, satu positif, satu negatif. Jadi mari kita kurangkan, 10 kurangi 2 sama dengan 8. Kemudian karena lebih besar 10 daripada 2, jadi untuk simbol mengikuti yang negatif, hasilnya jadi negatif 8. Soal kedua, saya punya negatif 6 dikurangi 6. Bisa kita rubah bentuknya menjadi negatif 6 ditambah dengan negatif 6. Sama seperti bentuk pertama tadi ya. Kemudian karena dua-duanya sama-sama negatif, jadi kita menggunakan penjumlahan dengan tanda yang sama. Kita jumlahkan saja 6 tambah 6 sama dengan 12. Kemudian karena simbolnya negatif, jadi otomatis juga hasilnya negatif. Soal berikutnya, ada 24 dikurangi dengan negatif 2. Saya kasih warna berbeda karena di sini simbol kurangnya itu bersebelahan dengan simbol negatif.
seperti yang sudah kalian pelajari dahulu waktu SD, mungkin kurang jika bertemu dengan negatif maka akan menjadi positif gitu kan ya. Jadi sama dengan 24 ditambah dengan 2. Kurang sama negatifnya hilang, berubah menjadi positif. Jadi hasilnya 26. Oke, silahkan latihan soal. Oke, sekarang kita masuk ke operasi hitung campuran. Saya akan tulis dulu perkalian, pasangannya dengan pembagian, kemudian penjumlahan, pasangannya dengan pengurangan. Jadi jika ada soal yang menggunakan operasi kali bagi tambah kurang, yang kalian kerjakan dulu adalah yang perkalian dan pembagiannya. Kamu kerjakan pertama, penjumlahan dan pengurangan kamu kerjakan berikutnya. Contoh soal nomor 1. 25 dikurangi 5 dikali 7. Ada pengurangan, ada perkalian. Kamu kerjakan yang perkaliannya dulu. Jadi sama dengan 25 dikurangi dalam kurung 5 dikalikan dengan 7 terlebih dahulu. 25 dikurangin 5 kali 7 hasilnya sama dengan 35. Pengurangan, berarti kita ubah boleh, kalau masih bingung silakan kita ubah bentuknya jadi 25 ditambah dengan negatif 35. Penjumlahan dengan tanda yang berbeda, satu positif satu negatif. Jadi kita kurangkan 35 kurangi 25 10. Karena 35 dengan 25 lebih besar 35, nah yang ini, maka otomatis tandanya mengikuti yang 35 menjadi negatif 10. Contoh berikutnya nomor 2. 2 ditambah 64 dibagi dengan 16. Ada penjumlahan, ada pembagian. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu yaitu yang pembagiannya. Menjadi 2 ditambah dalam kurung 64 dibagi 16. 2 ditambah 64 dibagi 16 sama dengan 4. Sehingga 2 ditambah 4 sama dengan 6. Latihan soal. Oke, sekian untuk hari ini. See you on the next video.